Shalom Bapak Ibu Saudara, kawan-kawan guru-guru sekolah minggu. Shalom, Horas. Amanginang, salam pelayan sekolah minggu. Melayani sekolah minggu adalah keputusanku, melayani Tuhan adalah kewajibanku. Bapak Ibu Saudara-saudara tetap berikan pelayanan yang terbaik ya. Sesibuk apapun aktivitas kita, I know kita punya kesibukan pekerjaan, tetapi sekali kita masuk dalam pelayanan yang mulia ini, tetaplah setia dan semangat. Andalkan Tuhan dalam kehidupanmu dan dalam pelayananmu juga ya. Mengenangnya, jangan lupa doakan anak sekolah minggumu. Mari Bapak Saudara-saudara kita tetap bersermon ya. Di Minggu tanggal 22 Maret, khotbah sekolah minggu Markus 10 ayat 32 sampai 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya, katanya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa perayaan besar iman kita. Dan jelas firman Tuhan untuk sekolah minggu, di sini dikatakan pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Artinya, sebentar lagi kita akan memasuki Jumat Agung dan Paskah. Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ayat 32 sampai 34, ya, dari ayat 32 sampai 34, ini jangan dilewatkan. Nah, anak sekolah minggu harus tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki masa Jumat Agung dan Paskah. Artinya, dengan adanya teks ini di ayat 32 sampai 34, yaitu pemberitahuan bahwa Yesus akan dihukum mati, itu tandanya pemberitahuan juga kepada kita, tidak lama lagi kita akan merayakan Jumat Agung, pertanggungan Passion dulu tentunya, Jumat Agung, dan sebentar lagi juga kita akan memasuki Paskah. Nah, untuk apa Yesus mati menderita, dihukum mati?
untuk menebus dosa-dosa kita manusia, untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa, supaya kita kembali berjumpa kembali dengan kemuliaan Allah Bapa itu sendiri. Ya, mengenangnya itu poin nomor 1. Nah, poin nomor 2, Bapak Saudara-saudara, dari ayat 35 sampai 45. Nah, inilah dia Bapak Saudara-saudara, di ayat terakhir, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita mau mengajarkan anak-anak sekolah minggu kita untuk saling melayani. Nah, itu ya, saling melayani. Kenapa? Karena Yesus juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan bahkan memberikan nyawanya untuk penebusan bagi dosa-dosa kita. Nah, di sini kan jelas, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka meminta supaya salah satu dari antara mereka nanti duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan oleh karena hal itu, murid-murid yang lain menjadi marah kepada mereka. Nah, disinilah Yesus memberikan suatu ajaran. Ya, suatu ajaran, yaitu di ayat 43 sampai 44. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Artinya, saling melayani. Ya. Motivasinya bukan untuk jadi yang terkemuka, tetapi motivasi yang diberikan oleh Yesus adalah hidup saling melayani. Tidak ada bos, tidak ada bawahan, tidak ada pesuruh, tidak ada pekerja. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus haruslah saling melayani. Nah, demikian juga dengan anak-anak sekolah minggu kita. Contoh sederhana dalam kehidupan anak-anak Bapak Saudara bagaimana itu? Jangan sampai si kakaan merasa dia itu seperti bos. Jangan sampai si kakaan itu merasa bahwa karena dia si kakaan, dia tidak bisa melakukan pekerjaan di rumah, harus adiknya yang disuruh-suruh. Ya, di sini juga kami sangat memperhatikan itu, Bapak Saudara-saudara. Jangan sampai anak kami yang paling tua itu merasa dia itu hanya menyuruh-nyuruh adiknya. Ya, mereka kami ajarkan ya sejak dari dini untuk saling memahami, saling mengerti, saling membantu, saling melayani lah. Ya, si kakak memperhatikan adiknya, adiknya juga memperhatikan kakaknya. Tidak ada gap di antara mereka. Tetapi tetap dengan ajaran bahwa dia itu kakaknya, dia itu adiknya. Tetapi bukan karena dia kakaknya, ya, si kakak suka-suka kepada adik. Jangan karena dia adiknya, si adik jadi suka-sukanya kepada kakaknya. Kan begitu. Nah, saling melayani. Di rumah bagaimana, ya? Yang si kakaan jangan tugasnya hanya menyuruh-nyuruh adiknya, memarah-marahi adiknya. Padahal kakaknya ini tidak memberikan contoh yang baik kepada adiknya. Kakaknya sendiri tidak mau melakukan pekerjaan di rumah. Nah, demikian juga di sekolah. Ya. Saat kerja kelompok, tugas kelompok, ya. Jangan ada yang hanya duduk dan lain sebagainya, tetapi saling bekerja. Ya. Kalau ada tugas kerja kelompok, mari kita ingatkan anak sekolah minggu kita untuk tetap saling bekerja sama, saling bekerja di antara kelompok kerjanya itu. Sama seperti yang ditekankan oleh Yesus. Barang siapa ingin yang terkemuka, hendaklah ia melayani, hendaklah ia menjadi pelayan bagi semuanya. Nah, mengenangnya, jangan sampai ada karakter-karakter yang merasa dirinya adalah yang paling besar, yang paling benar, dan lain sebagainya. Semuanya itu mengarahkan kita kepada teladan yang diberikan oleh Yesus, yaitu anak Allah yang rela mati untuk kita. Dia terakhir tadi, bahkan menyerahkan nyawanya untuk menjadi korban penebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Abang Inang, kembangkanlah di daerah pelayanan kita masing-masing. Jangan lupa alat peraga, agenda sekolah minggu, Alkitab, buku agenda sekolah minggu, dan lain sebagainya.
Berikan pelayanan yang terbaik. Salam Sudah Deisis. God bless you. Non-stop.